Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, sebab Engkau sangat baik Bapa. Kami sudah menyembah memuji Engkau Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami, penuhi kami dengan roh-Mu Bapa, supaya kami mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Berbicaralah dalam setiap kami Bapa. Kami perlu Engkau Bapa. Terima kasih Bapak, kami serahkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan, kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa melayani Tuhan Yesus dan beserta tempat ini. Terima kasih Bapak Pendeta Stefanus Lukito yang sudah mempercayakan kepada kami untuk bisa melayani di tempat ini. Nama saya Agung Pitono. Saya juga berasal dari Pasuruan juga. Saya mulai dari SD sampai SMA di Pasuruan, kuliah di Surabaya sampai saat ini. Terima kasih. Saya membawa istri dan kedua anak. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya bisa sampai di sini. Saya nggak menyangka saya bisa jadi pembicara, mengkhotbah, bahkan bisa melayani Tuhan. Itu yang tidak pernah saya pikirkan. Itu Tuhan taruh. Hari ini ada 5 pesan. Saya tanya Tuhan apa yang perlu sampaikan pada hari ini? Ternyata Tuhan menyampaikan ada 5 pesan yang perlu kita perhatikan pada sore hari ini. Bisa ditayangkan? Ada 5 pesan yang perlu kita kerjakan. Hari-hari ini kita sangat melihat di dunia ini semakin hari bukan semakin baik, tapi semakin hari semakin susah, sulit. Tapi percayalah, ada 5 pesan yang harus kita dengar pada sore hari ini dan perlu kita kerjakan. Next. Yang pertama, Tuhan itu sanggup mencukupi saat pintu belum terbuka. Hari ini jangan khawatir Bapak Ibu. Meskipun kelihatannya itu sangat susah, sangat sedih. Wah, desu Tuhan. Gimana Tuhan? Tapi percayalah, lewat firman pada sore hari ini, bahwa Tuhan itu sanggup Bapak Ibu. Sanggup. Saya lihat dari sini luar biasa. Belum setahun di tempat ini itu sangat luar biasa. Mungkin next ke depannya nanti bisa bertambah. Amin. Tuhan itu sanggup. Yang tidak mungkin jadi apa? Mungkin Bapak Ibu. Saya tadi berbicara dengan Pak Lukito sama-sama Pasuruan. Saya juga terkejut sama Pasuruan. Ini luar biasa. Saya yakin ketika Anda datang ke sini bukan suatu kebetulan Bapak Ibu. Anda datang ke sini kemurahan dari Tuhan. Tidak semua orang bisa dipanggil, terpilih. Hanya Bapak Ibu yang bisa datang kembali. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jangan sia-siakan waktu Anda bersama dengan Tuhan. Next, lanjutkan. Filipi 4 ayat 19. Baca yang keras 1, 2, 3. Stop. Ada kurang kuat, kurang semangat. 1, 2, 3. Amin. Allahku akan memenuhi segala keperluan kita. Dia sanggup Bapak Ibu. Hanya Dia yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Siapa hari ini masih ragu sama Tuhan Yesus? Saya mau tanya, hari ini ada yang mendoakan saya enggak? Ada? Siapa angkat tangan? Saya mau tanya, ada yang mendoakan saya enggak? Hari ini Bapak Ibu kalau datang ke tempat sini, berdoalah untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Berdoalah untuk pemain musik, WL, singer, dan multimedia.
Semuanya harus kita berdoa. Sebelum ibadah tadi sudah didoakan ya Pak ya. Sudah penyembahan itu luar biasa. Memang perlu penyembahan Bapak Ibu. Tanpa penyembahan, tanpa doa, maka itu akan sia-sia Bapak Ibu. Tuhan itu sanggup. Apapun yang kita perlukan itu Tuhan itu apa? Sanggup. Menjadi apa? Keperluan kita. Hanya Tuhan Yesus yang apa? Sanggup. Ada di sini masih meragukan Tuhan enggak? Ada? Duh, pasti? Duh, kok cuma sedikit suaranya? Pasti? Oh, pasti. Amin. Nah, jadi hari ini jangan ragu Bapak Ibu. Anda ikut Yesus ya Yesus. Nanti saya kesaksian ya. Saya sampai sini kenapa? Saya saksikan nanti. Jadi hari ini Anda jangan ragu. Tuhan Yesus luar biasa. Saya punya anak 2 ini anugerah dari Tuhan. Ya, saya menikah umur 39 Bapak Ibu. PTWN ya, 39 waduh. Kenapa? Karena saya dablek nakal. Diselentik sama Tuhan. Ya, saya 12 tahun hidup dalam apa? Dosa. Keluar dari pasukan itu sudah mulai kumat. Sampai dijawab Tuhan. Ya, itu yang Tuhan rasakan. Dia sanggup memulihkan keadaan yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya berdiri di sini bukan suatu kebetulan. Doa seorang mama saya. Selama 12 tahun. Supaya apa? Supaya anaknya apa? Berubah, bertobat. Hidup baru Bapak Ibu. Dia sanggup. Kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya apa? Berdoa Bapak Ibu. Kalau punya sesuatu ada masalah, tutup mulut, berdoa saja Bapak Ibu. Hanya dia yang sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kok lama Pak? Kalau prosesnya lama akan apa? Terjadi mujizat yang luar biasa. Doa 12 tahun jadi anak seperti ini Bapak Ibu. Kalau Anda berdoa masa tahun dari jawab, tenang Bapak Ibu. 2 tahun. Sampai apa? Sampai Tuhan jawab. Loh Pak, doanya kok 1 hari tidak selesai. 2 hari tidak selesai, seminggu. Tunggu. Waktu Tuhan sama waktu kita beda nggak? Beda Bapak Ibu. Kita harus sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan Tuhan. Supaya apa yang kita proses itu mengalami sesuatu yang terobosan yang luar biasa Bapak Ibu. Mama saya berdoa 1 hari tidak selesai. Anaknya seminggu, sebulan dipanggil pendeta. Saya doa pendeta. Oh ya Om, ya. Masuk kiri, keluar kanan. Tambah nemen setahun 2 tahun. Tapi mama saya enggak putus asa. Mama saya cuma saya enggak dimarahi loh. Enggak dimarahi. Tidak dimarahi. Cuma didoakan saja. Saya enggak tahu kalau doanya nangis gimana saya tahu. Hanya seorang ibu mendoakan anak 12 tahun. Supaya anaknya berubah. Ternyata luar biasa. Saya yang tidak kepikiran jadi hamba Tuhan, ternyata Tuhan pakai dengan luar biasa Bapak Ibu. Dari itulah kita memerlukan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya, next, yang kedua. Lakukan ada yang di depanmu dengan setia. Waktu saya dipakai Tuhan, saya bilang, Tuhan saya gak bisa apa-apa loh. Ngomongnya gak iso. Yang ada padamu saja kamu kerjakan. Tidak perlu repot-repot. Tidak usah sekolah, tidak usah apa. Mengalir. Apa yang sudah aku berikan kepadamu, katakan, saksikan. Ternyata Tuhan luar biasa. Anda tidak perlu pintar. Anda tidak perlu hebat. Anda tidak perlu kaya. Apa yang ada di dalam hidupmu itulah yang harus Anda kerjakan. Bisa apa sekarang? Saya tidak bisa apa-apa Pak. Masa nggak bisa apa-apa? Manusia di dunia ini dikasih karunia yang luar biasa. Saya nggak tahu Anda dikasih karunia yang luar biasa kemana. Mungkin bisa memasak, ya, mungkin bisa menulis, membuat karya-karya yang luar biasa. Mungkin bisa bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lakukan. Kalau nggak bisa apa-apa ya Pak, berdoa saja. Masa nggak berdoa nggak bisa Bapak Ibu? Hah? Doa itu Pak penuh dengan kuasa Bapak Ibu.
Hanya doa. Ketika Anda bisa apa? Berdoalah, minta kekuatan dari Tuhan supaya Tuhan bisa menyelesaikan dengan caranya Tuhan. Dan Anda pasti apa? Sanggup melakukan. Hari ini hanya engkau dan saya dipilih Tuhan. Tuhan tidak minta yang hebat-hebat, yang lebih daripadamu. Yang ada di dalam hidupmu, yang ada dalam dirimu, itu yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu. Siapa ini dari Pasuruan? Ada dari Pasuruan? Ada enggak? Ada? Oh, dari Pasuruan langsung? Waduh, luar biasa. Luar biasa. Ya, tadi hari ini jangan ragu. Melayani Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu. Saya dulu sebelum pelayanan itu pertama kali pelayanan apa? Terima tamu. Shalom Bapak Ibu. Ya. Habis tamu kolektor. Habis kolektor apa lagi? Terus singer. Terus saya WL ikut. Yang terakhir 2 tahun jadi apa? Sopirnya hamba Tuhan. Ngenterno khotbah. Surabaya Malang tiap minggu. Terus 2 tahun. Ternyata luar biasa. 2 tahun saya sudah diubahkan Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu jangan ragu. Apa yang pada dirimu lakukan saja. Tidak perlu yang hebat-hebat. Lakukan apa yang ada yang bisa. Kerjakan. Ketika Anda mengerjakan dengan hati yang tulus, itu luar biasa. Ya, ayatnya di mana? Yes, next. Kolose 3 ayat 23. Baca yang keras ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu apa? Perbuatan dengan apa? Segenap hatimu. Seperti apa? Untuk siapa? Untuk Tuhan Bapak Ibu. Bukan untuk manusia. Kalau Anda kerja untuk Tuhan. Jadi rumah tangga juga sama. Kerja untuk Tuhan. Semuanya apa? Untuk Tuhan. Kalau untuk manusia kecewa enggak? Kecewa Bapak Ibu. Aku pelok Pak Lukito soroto ke pasu yang ini. Gledek. Kecewa enggak? Kecewa Bapak Ibu. Tapi kalau untuk Tuhan semangat. Puji Tuhan. Betul enggak? Betul Bapak Ibu. Saya kalau pelayanan itu ya ngetor, waduh jadi sopir hamba Tuhan ngeterno pagi-pagi jam 4 Pak. Jam 7 ibadah di Malang dari Surabaya. Jam 4, jam 3 udah bangun jemput. Ngantuk enggak? Ngantuk, tapi semangat. Tapi kalau untuk dirinya sendiri kecewa Bapak Ibu. Ya iya tak anterno kok menengahi wonge. Ya kan? Enak enggak? Enak. Tapi kalau untuk Tuhan enak enggak? Enak. Datang ke sini ya untuk siapa? Untuk Tuhan Bapak Ibu. Untuk Tuhan nyembah. Karena apa? Kenapa Anda datang ke sini? Kenapa Anda datang ke sini? Siapa yang tahu? Kenapa datang ke sini? Ada yang tahu? Loh, kenapa Anda datang ke sini? Hah? Jauh-jauh dari Pasuruan atau dari mana? Jauh-jauh ke sini. Buat apa sih? Lu Anda tuh harus mengucap syukur terima kasih. Kalau saya kasih ke rumahmu ya, Bapak Ibu kasih misalnya kasih uang atau juta atau kasih makanan. Masa menengai Bapak Ibu? Hah? Hari ini saya bawa makanan, kasih Pak Lukito. Masa Pak Lukito meneng aja? Cari ke rumah saya. Oh Pak, makasih Pak Agung. Sudah dikasih. Loh, Anda sudah dikasih Tuhan luar biasa loh. Hadiah luar biasa. Masa gak mau ke sini mengucap syukur dan terima kasih? Hah? Betul enggak? Anda harus datang ke sini apa? Mengucap syukur dan berterima kasih. Kamu sudah dikasih apa? Nafas, kehidupan yang luar biasa. Oksigen itu mahal Bapak Ibu, mahal. Anda datang ke sini mengucap syukur dan terima kasih Bapak Ibu. Jangan salah, datang ke sini ya Pak Lukito, jangan Bapak Ibu. Ya, datang ke sini apa? Mengucap syukur dan berterima kasih. Anda sadar enggak? Selama ini kita enggak sadar. Datang gereja ya pokoknya datang Pak. Absen kok ditakok Pak Lukito. Halo, ya apa rek? Gak teko rek lah. Gak enak. Jangan gitu. Datang ke sini tujuannya apa? Mengucap syukur dan terima kasih. Sebab Anda semua ini dikasih Tuhan itu anugerah yang luar biasa. Benar Bapak Ibu? Anda hari ini bisa hidup itu luar biasa. Siapa di sini ada yang umur 70 ke atas ada? Nah, hebat dong. Kenapa? Itu anugerah yang luar biasa. Makan bisa enggak? Makan bisa. Mak saya tuh 90 Pak, Bu. Makan haujak semua. Nasi goreng, capcay semua dimakan. Jalan-jalan bisa.
bilang sama, "Ko, antarkan ko." Kemana? Ke gereja. Sampai gereja tak antarno turu, Pak. Tapi Tuhan lihat hati. Semua tuh dia. Memang umur 90, capek loh Bapak Ibu. Sungguhan 90 tuh gereja tuh. Tapi hatinya tuh seperti anak muda. Mari Bapak Ibu, yang muda-muda, semangat. Melayani Tuhan itu semangat. Jangan pilih-pilih, semangat. Supaya apa? Supaya kita apa? Memberi apa? Kasih Tuhan yang sudah Anda terima selama ini. Benar tidak Bapak Ibu? Kalau Anda tidak menerima kasih Tuhan, itu luar biasa Bapak Ibu. Itu anugerah yang luar biasa. Maka itu kita harus siap mengucap syukur dan melayani Tuhan. Dengan apa? Segenap hati. Jangan pilih-pilih loh. Saya waktu itu melepaskan keluar ya. Saya bukan full timer ya, tapi full heart. Bukan hamba Tuhan full. Saya full heart. Saya pelayanan bukan di gereja yang pertama kali. Di mana? Di tempat kerja Bapak Ibu. Saya nggak pilih-pilih. Saya tanya Tuhan, aku mau pelayanan di gereja, mau keluar dari tempat kerja. Saya mau pelayanan di gereja. Tuhan tidak boleh. Disuruh apa? Loh, saya nggak daripadamu di mana? Bukan di rumah, di tempat kerja. Senin sampai Jumat pelayanan. 13 pabrik harus saya lalani setiap hari. Dari situlah saya belajar. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Kalau Anda dikasih kesempatan melayani Tuhan, layani dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Seperti Pak Lokita itu, waduh, luar biasa. Jadi hari ini Bapak Ibu belajar. Karena dia sanggup memulihkan keadaan Anda dan saya. Tuhan tuh kan lihat kepintaranmu, bukan kehebatanmu. Tapi Tuhan lihat hatimu. Yang ketiga, yang ketiga. Kamu nggak jalan sendirian, dia ada di dalam Jangan takut Bapak Ibu. Dia ada di dalam perjuanganmu. Anda tidak sendirian berjuang, tapi bersama dengan Tuhan. Anda lihat sebelah saya kan gini. Ada yang lihat saya nggak? Ada? Ada yang tahu nggak? Oh Pak Agung nono air. Ada nggak? Bisa lihat nggak? Sebelah kanan saya ini nggak tahu. Ada nggak? Ini yang jaga saya, perjuangan saya. Saya tidak sendirian Bapak Ibu. Saya kalau menyampaikan firman Tuhan tidak bisa sendirian. Saya tidak sama ngomong, ini yang sebelah kanan kalian. Anda bisa lihat coba. Ada yang tahu lihat? Coba dilihat. Luar biasa. Anda itu tidak sendirian. Tapi ada Tuhan yang apa? Memperjuangkan Anda Bapak Ibu. Jangan takut. Loh Pak, aku dewean Pak. Gak wani Pak. Loh ini loh sebelah kanan kiri loh. Siapa? Hanya Tuhan yang sanggup melewati semuanya ini Bapak. Perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kau rindukan, Tuhan akan sanggup memperjuangkan dengan caranya Tuhan. Bukan dengan cara Anda, tapi dengan cara Tuhan Bapak Ibu. Lalu kita juga sama, dia berjuang Bapak Ibu. Betul Pak? Berjuang. Masa enak-enak di pendeta, tidak bisa Bapak Ibu. Duduk-duduk pendeta, aku pendeta. Tidak bisa. Harus penuh dengan apa? Perjuangan. Tetesan air mata. Hinaan. Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu hari ini. Tuhan sampaikan loh, saya tidak tahu. Anda harus berjuang. Ketika Anda berjuang, Anda tidak sendirian. Ada bersama dengan Tuhan. Ya ayatnya di mana? Next. Ulangan 31 ayat 8-nya keras. 1, 2, 3. Amin. Sebab Tuhan dia sendiri akan apa? Berjalan di depanmu. Gak diburi. Di depan. Dan dia sendiri apa? Menyertai engkau. Dan dia sendiri apa? Tidak membiarkan engkau berjalan sendiri. Dan tidak akan meninggalkan Anda Bapak Ibu. Jangan takut dan jangan takut. Ini anak saya Des dan Oswell. Ya, punya 2 anak luar biasa Bapak Ibu. Saya berjuang loh. Saya waktu umur 39 menikah itu berjuang Bapak Ibu. Ke dokter ini.
Salah. Dokter Surabaya dokter sudah sambangi semua. Saya top sampai bela nih jam 1 malam itu pulang jam setengah 2 pulang ke rumah. Tapi itu sia-sia. Saya tanya Tuhan, aku menyerahkan semuanya dalam tangan Pak. Berdoa Bapak Ibu. Ngejeng tiap hari jam 2 pagi sampai jam 4 pagi. Nyanyi nyembah 3 bulan Tuhan jawab. Hanya Tuhan sanggup memulihkan. Saya umur 39 baru dikasih anak. Umur 44. Saya tanya Tuhan apa yang harus saya sampaikan Tuhan? Apa yang perlu saya kerjakan Tuhan? Tuhan bilang sama saya, layani aku dulu. Oke, baik Tuhan, saya akan layani. Saya pertama kali di tempat kerja, lepas daripada di gereja, pertama kali di gereja Jombang, di GAP Jombang. Saya pertama kali pelayanan di gereja Jombang tahun 2013. 2013. Melayani Tuhan bersama saya, sama istri saya naik motor Bapak Ibu. Naik motor. Istri saya bilang, kok naik motor loh, gereja jam piro sih melaku 40 kilometer. Iya, aku kan masih khawatir sama istri saya kalau cepet-cepetan kocak perut ya. Saya tak pelan. Wis tak ganteni kok kesuwen kok 40 kilometer per jam sampai Jombang jam berapa? Setir sama istri saya bawa sampai sana, puji Tuhan selesai, pelayanan pulang. Wah biasa Bapak Ibu, Tuhan sanggup Bapak Ibu. Dia tidak di belakang, tapi dia berjalan bersama-sama dengan saya. Dia di depan saya, dia menyertai saya, dia menggendong saya. Bahkan dia tidak pernah meninggalkan saya Bapak Ibu. Langsung Bapak Ibu. Waktu pertama kali melayani Tuhan, Tuhan bilang layani aku dulu. Pertama kali Tuhan saya pelayanan, Tuhan kasih istri saya langsung hamil Bapak Ibu. Hari ini hanya Tuhan sanggup. Tapi Anda harus berjuang, penuh perjuangan, jangan diam. Nyanyi, nyembah. Terus sampai apa? Sampai Tuhan jawab. Tanya sama Tuhan, jangan diem. Apa yang harus kerjakan? Ketika Anda mengerjakan, Tuhan kasih apa? Reward. Kasih sesuatu jawaban yang luar biasa. Kalau Anda hari ini ada masalah, Anda harus berjuang. Ketika Anda berjuang, Anda tidak sendiri. Ada Yesus di depanmu. Yesus selalu menyertaimu. Yesus selalu menjaga hidupmu. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu. Jadi hari ini pesan Tuhan. Anda harus berjuang. Orang Kristen doa tok, iso Bapak Ibu, harus juang. Nyembah, harus berbuat baik, harus bisa apa? Waktu saya bertobat ada satu lagu. Saya 2007 saya bertobat. Ya, pernah nggak lagu ini nyanyikan? Bapa sentuh hatiku, ya, ubah hidupku. Karena aku waktu itu nggak sanggup. Jatuh bangun mau ke gereja, besok Senin dosa lagi. Sabtu selesai kumate, Minggu mau gereja, ya baik, Senin kumat lagi. Saya tidak bisa Tuhan, tapi Tuhan sanggup mengubah. Saya nyanyi lagu itu, saya duduk paling belakang. Nangis Bapak Ibu. Saya heran, saya juga pernah nangis. Saya bilang mama, laki itu tidak boleh nangis. Saya nangis. Saya tuh kucu nangis, Tuhan, aku ubah hidupku Tuhan. Tapi Tuhan benar-benar melihat tetesan air mataku. Dan dia sanggup mengubah hidupku yang jatuh dalam dosa, hidup lama yang penuh dengan dosa, diubahkan Tuhan penuh dengan kemuliaan, penuh perjuangan. Apa yang saya lakukan? Saya tolak semua. Saya datangi masalah. Kartu kredit itu 50 juta loh. Satu kartu kredit zaman tahun 2000 berapa? 2006, 2005 itu satu kartu kredit 50. Datangi ke HSBC, Citibank, datangi. Dan Anda jangan hutang, sudah Tuhan yang bisa membayar. Tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa, kalau hutang harus dibayar. Jangan minggat, jangan pergi orang Kristen tidak boleh hadapi. Karena apa? Engkau bersama dengan juang. Kalau hidupmu memang benar-benar sungguh mau membayar, Tuhan itu sanggup Bapak Ibu. Sanggup apa? Memberi jawaban yang terbaik. Dan lagu itu luar biasa. Ternyata apa itu lagu itu? Satu,
Kenapa lagu ini luar biasa? Teman saya namanya siapa itu? Timbul, namanya Timbul. Dia itu bertobat gara-gara lagu Bapak Sentuh Hatiku. Ternyata Bapak Sentuh Hatiku tuh luar biasa. Ada yang pernah dengar cerita lah Bapak Sentuh Hatiku? Ceritanya ada seorang anak muda, perempuan, diperkosa sama papanya. Anak ini marah. Papa, kenapa engkau merusak hidupku? Mengapa saya? Bukan orang lain. Dia nangis, dan dia tidak mengampuni papanya. Papaku jahat. Tuhan bilang, ampuni papamu. Enggak, saya tidak mau apa? Mengampuni papa saya. Karena papa saya sudah menghancurkan masa depan hidupku. Tuhan 3 kali bilang, ampuni papamu. Tidak mau. Dia marah-marah, tidak mau. Terakhir Tuhan bilang, ampuni. Ternyata dia ngampuni. Mengampuni ini ya, saya Indonesia, bisa nggak orang Indonesia ngampuni? Orang Indonesia ngampuni bisa nggak? Sulit ya, betul nggak? Sulit nggak? Sulit, ngomongnya kayak enak Pak Agung, mimbar ngampuni. Sulit orang Indonesia tuh, kalau mengampuni sulit. Apalagi hari ini marah-marah, besok ketemuan paling gini. Betul nggak? Betul. Betul kan? Betul. Saya punya teknisi dari Cina. Kalau udah bertengkar, besok minta maaf loh. Padahal dia orang ateis loh. Nah kita ini loh, orang anak Tuhan. Kalau bertengkar tuh mengos gitu. Nah ketika dia bisa mengampuni, bukan mulut tok, aku mengampuni. Mengampuni bagaimana? Melayani papai, memandikan papanya, memasakkan, terus apa? Mendulang papanya. Dan dia, papa, aku mengampuni engkau. Dia nangis, aku mengampuni engkau, papa. Dia makan sampai papanya memang meninggal. Dia menulis lagu, Bapak sentuh hatiku. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah hidup. Hanya Tuhan yang sanggup. Ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan sanggup. Dan Tuhan bisa memberi kekuatan pada kita. Dan kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada. Kalau Anda Bapak Ibu gak bisa mengampuni orang, berdoalah. Lepaskan pengampunan. Supaya apa? Supaya doamu apa? Dijawab sama Tuhan. Kalau Anda masih mangkel, masih jengkel, maka doamu tidak pernah dijawab. Itu kuncinya Bapak Ibu. Ketika Tuhan sanggup menolongmu, tapi kamu tidak bisa mengampuni, maka Bapakmu di surga bukan jahat. Bukan tidak bisa mendengarkan doa-doamu. Karena ada dosa di dalam hidup. Saya waktu bertobat, saya datang bersyukur di depan ini. Waktu pendeta saya, siapa yang mau didoakan? Siapa yang berdosa, maju ke depan. Saya nangis, bersyukur. Gak tahu 15 menit atau 20 menit, saya gak tahu. Nangis saya, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Bukan mulut tok ngomong. Saya sudah nulis. Lu pernah berbuat dosa sama-sama, nulis. Ke bank kemana, nulis semua. Didoakan semua satu-satu. Kalau lupa diingat, terus Bapak Ibu. Tulis ini benar. Tulis apa, kesalahan apa, tulis semua. Supaya ketika iblis itu tidak bisa lagi apa? Mencuri lagi. Lepaskan semua pengampunan. Anda harus catat, tulis. Ditulis, saya tulis. Ambil siapa dulu berbuat jahat? Si A, si B, si C. Tulis. Ketika kita doakan lepaskan pengampunan, maka Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Yang keempat, libatkan Tuhan dalam setiap keputusanmu Bapak Ibu. Jangan bikin inisiatif sendiri. Libatkan semua dalam Tuhan. Saya Mbak Firman ini saya tanya Tuhan loh. Nggak karena PDW. Tanya Tuhan apa yang harus saya bicarakan. Saya bekerja. Ya. Kemarin waktu pelayanan teman-teman saya bilang, lu gonggong, lu manajer aja kasih tuku mobil. Gak wis, lu ada kasih gak apa-apa. Saya gak malu pelayanan naik motor kok. Bener. Saya kalau bakal naik motor gak malu. Tapi Tuhan sanggup. Saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan mau kasih, kasih. Kalau Tuhan gak mau kasih, saya gak apa-apa. Itu mobil di depan itu hadiah dari Tuhan, Bapak Ibu.
Kenapa saya bilang hadiah Tuhan? Itu mobil kasih Tuhan pas tanggal lahir saya 21 Oktober. STNK-nya Bapak Ibu. Luar biasa. Dia sanggup memberi. Dan dia kasih tahu tanggalnya ini tanggal lahir saya, dia sanggup memberikan. Tanpa 1 sen. Bapak Ibu. Saya berdoa kalau memang Tuhan tidak kasih, tidak apa-apa. Saya tetap pelayanan. Saya sungguh-sungguh pelayanan dengan hati, Bapak Ibu. Hati yang tulus. Ketika engkau melayani dengan hati, Tuhan kasih reward yang luar biasa. Mobil itu hadiah loh. Pas tanggal saya 21 tahun lalu saya dikasih hadiah lagi. Kasih hadiah apa? Pabrik bangkrut. Tahu pabrik bangkrut? 3 tahun tuh pabriknya bangkrut miliaran. Saya tanya Tuhan, ini pabrik bangkrut, ini kok dikasih saya Tuhan? Ya apa Tuhan? Ambilan. Ambilan. Benar Tuhan, benar. Saya ambil Bapak Ibu. Ternyata bulan depannya langsung untung jutaan. Luar biasa. Dari rugi miliaran, dari untung ratusan juta. Hanya dia sanggup. Kalau Anda melibatkan Tuhan, Tuhan sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi. Ini benar nih. Semua pada lihat. Duh, kok bisa diapaan? Kok bisa? Libatkan Tuhan. Jangan Anda sendiri yang kerjakan. Ketika Anda kerjakan sendiri, maka akan mengalami banyak masalah. Kalau Tuhan yang kau libatkan, maka Tuhan yang akan membebaskan Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu, saya jadi saksi nih, benar. Libatkan Tuhan. Tuhan bicara ada saudara ini, bukan saya. Tuhan sampaikan pada hari ini. Harus Anda libatkan. Pertama harus perjuangan dulu. Libatkan Tuhan. Ketika Anda melibatkan Tuhan, maka Tuhan bisa menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Hanya Yesus. Saya gak punya anak, libatkan Tuhan. Tuhan sanggup kasih 2 anak. Dia bilang sama saya, engkau akan punya 2-3 anak. Tuhan kasih 2 anak. Oh, biasa. Hanya dia sanggup. Libatkan Tuhan. Ya, next. Amsal 16 ayat 3. 1, 2, 3. Amin. Serahkan apa? Segala perbuatanmu kepada siapa? Tuhan. Maka Tuhan apa? Apa? Duh, next lagi. Coba diulangi. Yang keras. Ayat 1, 2, 3. Yang keras saya gak semangat. Ingat loh itu ya. Apa? Serahkan apa? Perbuatanmu maka terlaksana apa? Segala rencanamu Bapak Ibu. Serahkan, libatkan Tuhan. Segala perbuatanmu, apapun. Sama suami, sama anak-anak, sama pekerjaanmu. Ya, sama sakit penyakitmu. Ya kan? Sama keuanganmu. Libatkan Tuhan. Maka segala perbuatanmu tuh, Tuhan akan beri yang terbaik. Segala rencana Tuhan akan terlaksana. Ada amin? Duh, suara ada amin? Wah, semangat sih, semangat. Harus ada api, jangan terus api harus bangkit. Ya. Jelas, serahkan apa? Segala perbuatanmu. Jangan diem aja, serahkan semua. Jangan dipikir dewek. Aduh Tuhan, ya apa ini? Tanya Tuhan, gimana Tuhan? Bantu Tuhan. Aku gak kuat lagi, tapi Engkau yang sanggup menyelesaikan masalah. Aku serahkan perbuatanku. Apa? Uang sekolah anak-anakku gak sanggup. Saya benar. Saya waktu itu saya kerja. Dompet saya itu cuma ada 25.000 Bapak Ibu. Pulang, nanti pulang bawa beli beras ya. Waduh, beli beras duit 25 ya kan? Beras boleh dapat berapa kilo Bu? Beras kalau 25.000. 2 kilo ya. Dulu mungkin 3 kilo ya. Aduh, dia apa isin ya? Beli 2 kilo rek, anaknya 2 kilo. Doa Tuhan, iya apa? Pulangi anak-anak gak makan nih. Tahu-tahu ditelepon, kring. Ya wes, tak transfer. Langsung masuk. Tuhan tuh sanggup Bapak Ibu. Serahkan perbuatan. Berdoa, saya doa loh. Pegang duit 20.000 doa Tuhan, ya apa?
Libatkan Tuhan. Tuhan itu bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Satu orang itu diketuk hatinya, belen agung. Dibel, transfer. Ada dahsyat, ada luar biasa. Hanya Tuhan yang, itu ngomongnya Pak Agung itu Pak. Loh, bukan ini benar, nyata kalau punya iman loh ya. Kalau nggak punya iman nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa. Harus punya apa? Iman yang kuat. Harus percaya. Harus bisa memaafkan, mengampuni Bapak Ibu. Gak gampang itu. Gak gampang. Harus bisa semua. Maka Tuhan itu sanggup menyelesaikan masalahmu. Ya, next. Yang kedua apa? Serahkan apa? Hidupmu. Mazmur 37 ayat 5. 1, 2, 3. Amin. Serahkan apa? Hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu. Masa tuamu, masa depanmu. Saya sama istri juga sama, dulu sama-sama kerja Bapak Ibu. Saya tanya Tuhan, Tuhan ini bojoku ini gak kerja ya Tuhan, jaga anak-anak ini apa Tuhan, gak apa-apa tak Tuhan. Cukup tak Tuhan. Oh 2 orang gak cukup Bapak Ibu, 2 orang gak cukup loh, kerja 2 orang gak cukup. Nah ini 1 orang. Tapi saya tanya Tuhan, Tuhan istri saya gimana, mau kerja apa jaga anak? Tuhan bilang jaga anak aja, anak-anakmu butuh kasih saya orang tua. Tapi Tuhan sanggup cukupkan. Saya kerja sendirian, sanggup mencukupkan semua kebutuhan. Jadi hari ini serahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka segala perbuatanmu akan Tuhan beri yang terbaik. Maka Tuhan akan bertindak Bapak Ibu. Tuhan enggak diem. Betul Bapak Ibu? Tuhan enggak diem aja, tapi Tuhan itu yang akan bertindak. Yang ketiga, Mazmur 55 ayat 23. Yang keras ya, 1, 2, 3. Amin. Serahkan apa? Khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara apa? Hidupmu. Memelihara engkau. Serahkan. Khawatirmu. Siapa yang hari ini masih khawatir? Ya apa Pak? Bojoku gak mulai-mulai Pak. Ada yang khawatir? Ya jarno ae. Gak mulai. Kok mulai dewek lah. Wis berdoa saja. Wis percaya. Serahkan di Tuhan. Dan Tuhan yang akan apa? Menjewer. Kalau bojone ngomongin enggak dirungono, ya kan? Ngomong tok ae cangkeme ngene. Loh, tapi kalau Tuhan bicara diselentik, langsung apa? Pulang. Saya juga sama, didoa sama mamaku sampai enggak ada yang 12 tahun doa diselentik sama Tuhan. Hari ini apa? Bertobat. Enggak usah marah-marah. Berdoa. Serahkan semua kepada Tuhan. Serahkan khawatirmu. Maka Tuhan akan menyelesaikan setiap masalahmu. Yang terakhir, yang kelima. Tuhan gak pernah terlambat. Dia tahu yang paling tepat untuk Anda dan gak pernah terlambat. Dia pasti tahu yang terbaik buat Anda dan saya. Ya next ayatnya. Yesaya 60 ayat 22. 1, 2, 3. Amin. Pada waktunya aku akan mempercepatnya. Jadi Bapak Ibu, mari belajar pada Tuhan. Ini ada 5 pesan yang perlu kita perhatikan. Kalau Anda hari ini masih belum percaya Tuhan, lepaskan semua kekhawatiranmu. Percaya ada Tuhan. Maka Tuhan sanggup menyelesaikan semua. Anda harus penuh dengan perjuangan. Anda tidak sendirian Bapak Ibu. Dia ada di depan Anda. Saya ini loh ada di sebelah kanan sini. Saya nggak sanggup sendiri-sendiri. Tapi ada Tuhan Yesus yang sanggup semuanya bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu. Mari belajarlah. Datang kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Saya nggak tahu hari ini Bapak Ibu punya masalah apa di dalam hidup Anda. Yesus tahu. Ketika Yesus tahu Anda datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan masalah. Saya punya anak 2. Saya nggak tahu dia punya masalah apa. Yang kecil namanya Oswell. Kalau dia nggak ngomong sama saya, kira-kira saya ngerti nggak? Hah? Kalau kebutuhan sekolahnya, biaya sekolah ya pasti tahu. Ya, waktu makan ya saya pasti kasih makan.
Kalau Anda makan minum jangan khawatir Bapak Ibu. Seperti anak saya, Dev makan minum nggak perlu dia khawatir. Benar nggak? Pasti papa apa? Papanya pasti dan mamanya menyediakan makanan untuk mereka. Betul nggak? Nggak mungkin anakku kata masuk no pagi. Tak ada, nggak mungkin. Ya kan? Pasti Pak dibuatkan sarapan. Ya, benar nggak? Terus diantar ke sekolah, terus pulang dikasih makan lagi. Tuhan juga sama, jangan khawatir makan nggak pasti Tuhan jamin. Tapi kalau minta HP, kira-kira ngomong nggak? Pak, aku perlu HP guys sekolah Pak. Ngomong nggak? Kalau nggak ngomong, Bapak ngerti nggak? Nggak ngerti ngomong. Kalau Anda ada masalah pasti apa? Ngomong sama Tuhan. Jangan ngomong sama saya Bapak Ibu. Saya nggak tahu. Ngomong sama Tuhan. Nah, Tuhan sanggup memberi yang terbaik. Ya, mari Bapak Ibu saat ini serahkan semua pada Tuhan. Maka Tuhan akan menyelesaikan setiap masalah. Saya undang pemain musik dan istri saya mau satukan pujian. Saya sama istri besok sama-sama melayani. Kalau Anda yang masih single, berdoalah. Cari pasanganmu yang sama-sama melayani. Ketika engkau melayani Tuhan bersama-sama, maka luar biasa Bapak Ibu. Kembali Tuhan, kami menghampiri Engkau dengan kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah di tempat ini dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Itu bukti bahwa Engkau mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas selawatan-Mu malam hari ini. Melalui pujian, penyembahan, melalui firman-Mu Tuhan. Biarkan apa yang kami lakukan semua semata-mata untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, semakin hari semakin mengenal Engkau. Semakin mengerti apa rencana-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Ibu Agung Pitono Tuhan, yang telah melayani kami di tempat ini sore hari ini. Kiranya Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati kesehatannya, Kau berkati pelayanannya Tuhan. Kami yakin dan percaya kerinduannya, rasa cinta akan Tuhan tertanam semakin dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir Tuhan. Kami tidak tahu masalah kami masing-masing, tapi kami tetap percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami. Masalah boleh ada Tuhan, tapi kami tetap percaya Engkau mampu memberikan jalan keluar buat kami. Pegang iman dengan teguh saudara. Apapun yang bagi kita sulit, tapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit saudara. Berkati hamba-hambamu yang melayani pada sore hari ini, malam hari ini. WL, pemain musik, multimedia, singer, dan semua yang terlibat di dalamnya Tuhan. Yang menyediakan konsumsi, kiranya Tuhan memberkati berlipat-lipat di hari ganda Tuhan. Biarkan kasih setia Tuhan senantiasa Kau curahkan buat kehidupan kami semua. Berkati teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin saat ini lagi sakit Tuhan. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan. Engkau Yehova Rafa, Allah yang sanggup memulihkan segala keadaan Tuhan. Dan bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Dan kami percaya Tuhan, di minggu-minggu ke depan kami dapat berkumpul kembali beribadah bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Mari angkat tangan kita saudara. Kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga berlaku dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.